Selamat pagi saudara sekalian. Di lokasi ini saya ingin menjelaskan dari awal mengenai bagaimana pegunungan Kulon Progo itu terjadi atau terbentuk. Kita ini berada di lokasi Degan ya, di Desa Degan ya, Kecamatan Banjaroyok, Kecamatan Kalibawang ya, Bawang. Kita ingin bicara begini. Van Bemmelen 1949 itu menyebut Kulon Progo itu sebagai bentuk kubah atau dom. Itu bisa kita lihat di daerah sekitar ini. Coba kita lihat. Yang namanya dom itu adalah bentuk seperti mangkok ya, seperti mangkok yang mempunyai arah kemiringan yang sama ya, seperti mangkok. Cuma di dom kubah Kulon Progo ini bentuknya memanjang, yaitu dari utara ke selatan kira-kira 32 km panjangnya, lebarnya plus minus 20 km. Ini dari selatan ini ya, sampai dari atas sana sebelah selatan sampai nanti di Borobudur. Itu bentuk dom yang Kulon Progo itu oleh Bemmelen ya, oleh Bemmelen sebenarnya dom kubah. Nah, dom ini dibangun oleh 4 formasi. Yang pertama adalah formasi Nanggulan paling bawah. Formasi Nanggulan ini menurut Harsono Puramaningsih masih dibagi lagi 2 anggota. Yang bawah namanya anggota Kalisonggo yang terdiri dari batu lempung, batu pasir. Lalu di atasnya adalah namanya anggota Seputih yang didominasi batuan apal. Formasi Nanggulan ini ada di depan kita ini, yang datar-datar itu di sekitar bawah itu, yang ada sungai-sungai itu semua didominasi oleh batu lempung, batu pasir ya. Nah, itu sampai ke sana. Itu yang datar nih, semua nih dibangun oleh namanya formasi Nanggulan. Ada 2 anggota, yaitu anggota Kalisonggo dan Seputih. Di atas formasi Nanggulan nanti ada yang namanya, yang dulu Bemmelen bilang all undecided formasi. Tapi oleh Bambang Rianto dan Harsono Puramaningsih, Pak Bujadi lebih setuju, dia disebut ada 2 formasi dia. Ada formasi Dukuh yang ada di sebelah timur, dan yang sebelah barat nanti namanya formasi Kaligesing. Bedanya apa? Secara gampang begini. Formasi Dukuh ya, yang bagian bawah itu adalah karbonatan. Kalau ada yang bilang itu distelnya bisa dari karbonatan. Yang barat yang sudah formasi Kaligesing itu lebih ke lingkungan darat ya, dia banyak lavanya dan banyak itu dalamnya itu, sehingga dibedakan antara formasi Dukuh yang notabene karbonatan, yang Kaligesing notabene non karbonatan ya. Itu ya formasi kedua. Tapi sebetulnya dia, supaya tidak lupa, Nanggulan tadi nanti ada intrusi, ada terobosan batuan beku. Nanti kita lihat di sana di Kalisonggo, dia ada intrusi batuan beku basalt ya. Dia nembus atau mengintrusi formasi Nanggulan yang ada di sini. Letaknya nanti dekat Gunung Musil tadi, nanti ada namanya intrusi Kalisonggo ya itu. Lalu secara tidak selaras, ada yang nyebut selaras dan tak selaras, itu ditumpangi namanya 2 formasi, yaitu formasi Jonggrang dan Stolo, yang hubungannya sampai saat ini masih diyakini oleh banyak peneliti bahwa hubungan antara formasi Jonggrang dan Stolo itu adalah menjari ya, menjari. Bedanya apa secara fisik? Kalau formasi Jonggrang itu batu gapenya masif ya, masif atau dominasi terumbu lah, masif. Kalau Sentolo itu batu gapenya berlapis atau bedded limestone. Analog kalau di Wonosari kemarin itu sebagai batu gamping formasi Oyo. Kalau Jonggrang di sini analog dengan di sana di Wonosari namanya formasi Wonosari. Dia gampingnya masif. Itu lapisan paling atas. Lalu di atasnya ada endapan kuarter. Itu kira-kira susunan stratigrafi di daerah kubah Kulon Progo ini. Jadi jangan lupa ada formasi Nanggulan, ada OF tadi yang ada namanya Dukuh dan Kaligesing, lalu ada Jonggrangan Stolo yang notabene itu menjari ya. Itu yang kita bisa cerita di sini. Nanti semua kita akan bisa lihat bentuk-bentuknya. Ini salah satu bentuk morfologi yang ideal ya,
Ada beberapa bentuk yang itu AF itu, bahkan ada gunung muncul yang masih sampai saat ini masih jadi kontroversial. Apakah dia intrusi, apakah dia breksi. Tapi Pak Budi sampai ini masih bisa membuktikan bahwa dia adalah punyanya breksi ya, punya AF. Lalu di sana nanti ada, kita bisa lihat beberapa gunung jonggol yang batuannya nanti batu gamping, punya jonggerangan juga ada, kita lihat. Jadi komplit. Di depan ini nanti ada OAF, dia punya jonggerangan ya. Lalu di sana di sebelah selatan Watu Perahu itu ada namanya formasi Sentolo yang batu gampingnya beda, itu ada semua. Ini kira-kira lokasi di sini kita sebutkan di situ bahwa lengkap ya, morfologi atau kubah Kulon Progo yang bisa kita amati dari sini. Teman yang saudara sekalian, di lokasi ini yang seperti saya janjikan tadi, kita menuju ke namanya formasi Nanggulan bagian bawah yang disebut dengan anggota Kali Songgo. Dia mempunyai ciri khas adalah satuan batu lempung batu pasir. Itu ciri khas formasi Nanggulan bagian bawah. Dalam Harsono Purwomanisi disebut sebagai anggota Kali Songgo. Ini contohnya. Dia punya kibet yang khusus yang tidak dijumpai di lain tempat ya. Dia ada namanya sisipan lignit ya, atau batu bara muda. Jadi di antara batu pasir, batu lempung ini, yang satu ding ini ya, ini batu lempungnya. Lalu ini, nanti dia adalah selang-seling batu lempung, batu pasir ya. Ini ada nama sisipan lignit batu bara muda. Ini tebalnya sudah saya telik-telik cacek dari mulai Kali Songgo bawah sampai ke atas ataupun di Kali Watu Puru. Itu tebal lignit ini plus minus 85 sampai 90 cm ya. Tapi tempatnya adalah spot-spot, tempat-tempat. Ini menunjukkan apa? Bahwa lingkungan ini ada dalam lingkungan transisi atau lebih tepatnya delta ya, atau sungai Tranyam atau braided stream. Sehingga batu bara yang ada di sini, yang lignit ini itu tempatnya spot-spot ya, karena dia didapat dalam endapan transisi sungai yang namanya braided stream atau sungai Tranyam. Ini yang bisa kita di sini ciri khas daripada formasi Nanggulan bagian bawah ya. Ini ada batu lempung yang ideal ya. Nanti ada banyak fosilnya ya. Umurnya ini dia adalah Eosen tengah sampai Eosen atas. Tapi ada beberapa peneliti yang sampai Oligosen bawah. Tapi secara umum yang saya temukan sampai saat ini adalah umurnya adalah Eosen tengah sampai atas ya. Eosen tengah sampai atas itu ciri khas Nanggulan ini. Ya, yang bisa kita lihat di sini. Nanti formasi ini nanti ada diintrusi oleh batan baku basalt ya. Nanti kita lihat di sana bahwa ini diterobos oleh batan beku basalt ya. Dalam peta geologi yang pernah kami teliti itu bentuknya adalah shell. Ada nyisip di antara beberapa lapisan yang ada di sini. Ini yang bisa jelaskan di sini. Jadi mengenai lokasi tipe Nanggulan bagian bawah atau anggota Kali Songgo. Di depan nanti di sana ada batu pasir kuarsa ya, batu pasir kuarsa yang selalu sekarang diperdebatkan kuarsanya dari mana ya, kuarsanya di mana, apakah dari batan metamorf ya, apakah dari batan beku yang banyak mengandung kuarsa. Tapi secara jurnal banyak beberapa peneliti yang sudah sebagai bahwa kuarsanya adalah dari base-nya, bahwa beberapa peneliti berkata bahwa di bawah Nanggulan ini ada basementnya atau ada batan metamorfnya yaitu kuarsit ya. Dari mana? Itu Prasetyaji 2008 nyebut sebagai mikrokontinen dari Australia yang masuk ke arah Indonesia. Di basementnya ada yang menemukan bahwa di Nanggulan bawah ini masih ada basement yaitu metamorf dari data-data yang ditemukan oleh Prasetyaji 2008. Baik, terima kasih. Untuk melengkapi ciri khas formasi Nanggulan bagian bawah tadi, di sini kita akan perlihatkan yang disebut dengan batu pasir kuarsa. Jadi jangan lupa bahwa formasi Nanggulan bagian bawah tadi didominasi satuan batu lempung batu pasir. Batu pasirnya termasuk batu pasir kuarsa. Disebut batu pasir kuarsa karena memang secara petrografi sudah terbukti bahwa kuarsanya ini lebih dari 90%. Sehingga kita sebut sebagai batu pasir kuarsa. Lalu sering mahasiswa tanya, Pak, lalu kuarsanya dari mana?
ya. Kalau kuarsa kita kan bisa dari, kalau batan bekuan, dari batan beku yang sangat asam, granit atau mikrodiorit, atau bisa dari batan metamorf, kuarsit. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa kuarsanya ini adalah dari basement metamorf dari mikrokontinen yang ada di Gondwana, yang ada yang lari ke arah utara, itu nempel di bawah ini, sehingga memang ada bukti Prestasi 2008 itu menemukan bahwa di bawah formasi Nanggulan ini memang ada batuan metamorf. Nah, sehingga kalau ini muncul batuan kuarsa itu betul, bahwa karena ada tadi dari batuan beku yang banyak mengandung kuarsa. Apakah itu granit, apakah itu nanti mikrodiorit, ini data yang sampai saat ini masih kita buktikan. Ini pelengkap aja bahwa ada batu pasir, batu lempung, sisipan batu bara. Tadi saya sebutkan batu baranya muda, ya, kita sudah lignit. Ini batu pasir kuarsa. Ini sangat bagus. Sudah banyak peneliti yang ada di sini lihat bahwa ini batu pasir kuarsa. Demikian yang saya bisa tambahkan. Semoga memperkaya ilmu mengenai ciri khas formasi Nanggulan bagian bawah. Terima kasih. Saya mencoba untuk menjelaskan dari sisi regionalnya dulu, bahwa saya berdiri di sini. Ini sebetulnya saya berdiri di Kali Watupuru, di mana Kali Watupuru ini berada di sisi timur dari Pegunungan Kulon Progo, yang merupakan penerusan daripada zona Serayu Selatan. Namun di dalam tatanan stratigrafinya, untuk di zona Serayu Selatan ini, khususnya untuk di Pegunungan Kulon Progo, tatanan stratigrafinya sudah berbeda, tidak sama dengan zona Serayu Selatan. Dan kita lihat di dalam tatanan stratigrafi di Pegunungan Kulon Progo ini, di mana saya berada ini saya berdiri di atas formasi Nanggulan bagian bawah, di mana di dalam formasi Nanggulan bagian bawah ini sangat khas sekali dijumpai adanya batu lempung dengan sisipan batu bara, di mana batu baranya ini terukur itu sampai 70-80 cm. Barangkali ini sisa yang masih tersingkap. Saya bisa untuk menunjukkan untuk singkapan dari batu baranya ini di bawah dari palu tadi. Ini yang hitam ini, jadi saya tidak bisa masuk karena ini basah itu masih kelihatan berwarna hitam. Ini adalah batu baranya, dan di atas itu adalah batu lempungnya, di mana ini adalah singkapan yang barangkali bagus untuk ditemukan sebagai perwakilan daripada formasi Nanggulan bagian bawah. Kalau kita lihat di dalam letak kita di sini, dengan kita lihat dengan zona Pegunungan Selatan, kalau saya berdiri sekarang ini berada di sini, barangkali bisa dilihat ini merupakan bagian daripada tenggara dari Pegunungan Kulon Progo, di mana saya berdiri ini posisi tepatnya adalah di sini, di Kali Watupuru ini. Ini menarik sekali kalau kita lihat di dalam formasi Nanggulan di Kulon Progo ini, kalau kita bandingkan dengan apa yang kita lihat di zona Pegunungan Selatan, di mana di hari sebelumnya kita sudah mencoba membahas dari Pegunungan Selatan ini, walaupun tidak melewati lokasi, tapi perlu saya berikan suatu gambaran untuk korelatifnya dengan apa yang ada di Pegunungan Selatan ini, ya ini di zona perbukitan Jiwo ini cukup menarik. Jadi untuk waktu yang sama-sama berumur Eosen, di sini berkembang
batu bara dengan batu pasirnya, dengan batu lempungnya. Namun untuk waktu yang berbeda, barangkali saya bisa untuk menunjukkan di dalam kolom stratigrafinya ini. Kalau kita lihat secara regional, bahwa untuk yang di perbukitan Jiwo sama-sama berumur Eosin, itu apa yang berkembang di perbukitan Jiwo sana atau di utara daripada zona pegunungan selatan ini. Jadi ini kita lihat ada suatu perubahan fasies yang berkembang yang sangat berbeda. Coba kita lihat, kalau kita lihat sama-sama berumur Eosin, jadi ini kita berumur Eosin, di mana kita itu berada di formasi Nanggulan ini. Kalau di formasi Nanggulan itu berkembangnya adalah batu pasir, batu lempung, juga batu pasir kuarsa, dan yang khas adalah sisipan batu baranya. Namun kalau kita lihat di dalam subzona pegunungan Jiwo, ini yang berkembang adalah formasi dari gamping wungkal. Nah, kalau kita lihat apa yang ada di formasi gamping wungkal ini yang berkembang adalah batu gampingnya, di mana batu gamping ini banyak sekali kandungan-kandungan numulitesnya, dan juga untuk formasi wungkal ini diwakili oleh batu pasir, di mana di sini cukup banyak untuk kandungan kuarsanya, sehingga dikatakan wungkal itu karena bisa untuk mempertajam senjata tajam, pisau misalkan, ini sebagai asah, makanya ini bahasa Jawanya adalah wungkal. Nah, kita kembali ke dalam sisi regional yang ada. Bagaimana sebetulnya paleogeografi pada saat itu, pada kala Eosin, yaitu yang kala Eosin akhir, itu apa yang berkembang di sini dan berkembang yang di perbukitan Jiwo itu menunjukkan suatu kondisi yang bagaimana. Kalau kita lihat dari fasies yang ada, jelas apa yang ada di dalam formasi Nanggulan ini, menurut Pringgo Prawiro dan Rianto tahun 88 ini Nanggulan ini dia merupakan batuan-batuan yang diendapkan di lingkungan laut sangat dangkal, yaitu dijumpainya banyak sekali kandungan moluska, yaitu di batimetri kurang lebih itu adalah di sekitar 30 meter. Dan kalau kita lihat dari urutan-urutan batuan yang ada, kalau kita lihat sekuen-sekuen yang ada dengan dijumpainya batu bara, batu lempung, batu pasir, endapan lingkungannya adalah dangkal. Ini berasosiasi dengan suatu lingkungan dengan proses deltaik. Jadi ini sangat dangkal. Beda dengan kalau kita lihat di daerah gamping wungkal ini. Ini menunjukkan suatu perbedaan di mana ini kalau di dalam time yang sama kita melihat pada saat itu, pada kala Eosin, itu yang terjadi di daerah perbukitan Jiwo sana, ini laut menunjukkan ke arah laut-laut yang lebih terbuka dan ini lebih dalam. Paling tidak ini sudah masuk di dalam zona neritik tengah. Jadi jelas kalau kita lihat dari perkembangan yang ada pada saat Eosin ini, jelas kemarin kita sudah berjalan di pegunungan selatan itu. Untuk yang kita lihat di kala Eosin itu ada suatu perubahan yang mengarah pada laut yang lebih dalam untuk yang ke arah zona pegunungan selatan sana. Saya kira itu untuk yang bisa dilihat di dalam lokasi di Kali Watu Puru ini, dengan kita bandingkan dengan kita melihat di pegunungan selatan. Begitu, terima kasih. Selamat siang. Jadi di lokasi ini ya, di Kali Songgo ini ya, Kali Songgo bagian tengah ini, namanya Dusun Kali Songgo. Kita akan tunjukkan kontak ya, kontak intrusi. Artinya itu batu lempung formasi Nanggulan yang diintrusi oleh batan beku basalt.
Yang sebelah kanan tanah tadi yang itu ada paubrin itu adalah bukti adanya batuan beku basalt itu. Itu panjangnya kira-kira sampai 200 meter itu ke arah timur sana, sampai di jembatan sana itu 200 meter. Itu dari sayatan petrografi ketemunya dia basalt ya, jadi batuan beku basalt. Itu intrusi yang ada di Kali Songgo ini. Yang diintrusi nanti ini sebelah kiri kita nanti ya. Sebenarnya di sini ada, sebelah kiri kita ini ada batu lempung, tapi yang singkapan yang bagus ini kan hanya 20 meter dari sini. Ini kita akan jumpai kontak yang bagus antara batu lempung formasi Nanggulan bagian bawah yang kontak dengan intrusi basalt tadi. Ya, jadi lokasi ini sangat ideal sekali dijumpai kontak intrusi antara ya batuan lempung yang diterobos oleh batuan beku basalt di sini. Itu tempat Pak Bri itu batuan beku intrusinya ya. Jadi banyak kolumnar join dan sebagainya itu nanti banyak datanya, kekarnya juga banyak. Itu nanti yang diintrusi ini di formasi Nanggulan lempung ini. Mari kita sekarang kalau ke sana sudah jelas ya, batuan beku yang ada Pak Bri itu batuan beku. Kita lihat di sini nanti kita batu lempung, mari kita lihat sebentar dari sini sebentar, naik sebentar aja. Kita tunjukkan kontak yang bagus. Nah ini adalah salah satu ciri khas formasi Nanggulan tuh. Batu lempung yang ini intrusinya batuan beku, ini batu lempungnya ya. Jadi kalau pas segar, nah kita bisa jumpai batu lempung yang agak hitam-hitaman, adanya backing effect ya, juga banyak bakarnya. Ini salah satu bukti adanya kontak persis antara batu lempung dengan batuan beku basalt. Ini datanya ya, di sarangnya itu daerah kontak. Terima kasih. Lokasi ini berada di hulu dari Kali Songgo, di mana di belakang saya ini tersingkap bagus untuk batuan beku, di mana batuan beku kelihatan bahwa sudah mengalami rekahan-rekahan yang membuktikan bahwa batuan ini sudah terkena tektonik cukup aktif di sini tektoniknya. Dan batuan beku ini kalau dilihat secara megaskopis, ini menunjukkan batuan beku andesit basalt, di mana ini kalau kita lihat bahwa batuan beku ini adalah batuan terobosan, di mana batuan andesit basalt ini menerobos dari formasi Nanggulan, di mana yang diterobos adalah batu pasir dan batu lempungnya. Singkapan intrusi ini berarti membuktikan bahwa sudah mulai adanya tektonik yang aktif dan juga mengakibatkan adanya suatu vulkanisme yang aktif juga. Dan ini kalau kita lihat di dalam tatanan stratigrafi regionalnya, ini kita berada di Kulon Progo ini adalah kalau di dalam stratigrafinya di Kulon Progo, ini adalah di bagian ini. Jadi kalau dulu ini dinamakan ini adalah OAF, Old Andesit Formation. Namun kalau kita lihat di dalam tatanan stratigrafi di sini untuk Old Andesit Formation yang ada di pegunungan Kulon Progo ini, sebetulnya ada nanti itu dibedakan untuk tatanan stratigrafi menurut SSI yang tahun 96 itu menunjukkan adanya pembagian untuk batuan-batuan volkanik, yaitu formasi Kali Gesing dan formasi Dukuh. Dan kembali ke singkapan di belakang saya ini, intrusi andesit basalt begitu, itu artinya itu dia terbentuk pada kala ini, pada kala Oligosen akhir.
Jadi ini terbentuk pada kala Oligosen akhir, sehingga terbentuknya batuan-batuan volkanik yang ada di pegunungan Kulon Progo, yaitu dimulai dari aktivitas Gunung Gajah, Gunung Ijo, dan juga Gunung Menoreh. Ini merupakan posisi di dalam stratigrafinya adalah di sini nih. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan di pegunungan selatan, pada kala Oligosen awal ini kita apa yang terjadi di daerah sana, yaitu juga sudah mulai menunjukkan adanya aktivitas vulkanisme, cuman secara umum fasiesnya itu berbeda. Kalau kita lihat ini di pegunungan selatan ini berkembang bagus, yaitu adalah formasi Kebo Budak, di mana formasi Kebo Budak ini ditunjukkan oleh batu pasir volkanik, di mana kalau kita lihat dengan apa yang ada di Kulon Progo ini menunjukkan suatu fasies yang berbeda. Kalau di Kulon Progo, aktivitas vulkanisme yang dijumpai di pegunungan Kulon Progo ini cukup komplit, yaitu dijumpai fasies proksimalnya itu kelihatan sekali, yaitu maksud saya adalah fasies proksimal dari fasies gunung apinya, yaitu dari formasi Kali Gesing, dan diendapkan ini berasosiasi dengan lingkungan darat. Untuk yang fasies volkanik yang ke arah distalnya di daerah pegunungan Kulon Progo ini, yaitu tersusun formasi Dukuh, cuman singkapannya untuk formasi Dukuh itu nanti kita bisa lihat masih di utara sana, dan ini menunjukkan fasies delta. Jadi ini nanti gambaran-gambaran yang bisa kita pahami pada saat periode vulkanisme itu untuk kondisi di pegunungan Kulon Progo dan di pegunungan selatan itu berbeda. Dan kalau kita lihat di pegunungan selatan, untuk Kebo Budak ini dia itu menunjukkan fasies daripada proses gravitasi, arus gravitasi, dan ini berkembang cukup bagus. Ini gambaran daripada fasies turbiditnya, dan ini menunjukkan bahwa ke arah timur, kalau kita lihat di dalam paleogeografinya, untuk ke arah pegunungan selatan terhadap Kulon Progo ini ke arah timur ya, ke arah timur selatan hampir tenggara itu menunjukkan bahwa lingkungan semakin dalam, sehingga bisa dikatakan bahwa pada saat Oligosen awal itu kelihatannya arah laut itu menunjukkan ke arah tenggara daripada pegunungan Kulon Progo. Baik, itu untuk menambahkan dari intrusi di Kali Songgo ini. Namun nanti akan lebih detail kita lihat seperti apa formasi Kali Gesing dan formasi Dukuhnya. Terima kasih. Kita sampai di lokasi Desa Proharjo ya, kecamatannya Samigaluh. Dukuh itu di utara sana. Jadi kita ada di selatan Dukuh, tepatnya di Desa Proharjo. Kita lihat sekarang ini yang disebut dengan, kalau BML menyebutkan kan di atas formasi Nanggulan kan All Additional Formation. Tapi oleh Bambang Rianto dan Harsono Purwanisi tahun 1983 dia bisa membagi. Jadi ada dua formasi UAF itu, dari yang paling timur kita sebut dengan formasi Dukuh, yang barat kita sebut dengan formasi Kali Gesing.
Bedanya apa? Nanti kita terangkan. Formasi dukuh itu breksinya itu kelihatan ada kesan-kesan bedded atau berlapis dan karbonatan. Jadi endapannya lingkungan marin. Kalau di Kali Gesing itu lebih dominan ke arah darat. Di sana banyak dijumpai lava-lava ya, lava-lava dan breksi pirosoklastik. Jadi lava andesian banyak. Di sini tidak ada. Coba kita lihat, sering mahasiswa itu pada waktu pemetaan di breksi dukuh ini, dia bilang Pak tidak berlapis. Padahal kalau kita lihat ini bagus sekali. Ada kesan orientasi fragmen ya. Ada kesan orientasi fragmen. Sehingga apa? Dalam mapping kita dalam breksi ini kita bisa mengukur adanya bidang perlapisan. Caranya apa? Yaitu kita lihat ini ada orientasi fragmen yang menerus ini ya. Ini bisa kita anggap sebagai bidang perlapisan. Maka di dalam pemetaan geologi di dalam forensik ini bisa ada beberapa bidang perlapisan dan ini orientasi fragmen ini ya. Di Kali Gesing sana tidak nampak ya, tidak nampak. Kalau di dukuh ini nampak. Jadi bahkan Pak Budi pernah menemukan di beberapa layernya ada sipan karbonatnya. Sehingga Pak Budi pernah berani menyebut bahwa antara dukuh dan junggeran itu ada unsur menjarinya itu ada. Karena di beberapa tempat, lokasinya tepatnya di Kali Tinalah, itu di beberapa tempat kita akan jumpai beberapa lapisan gamping yang ada di sini ya. Ini sehingga kita sebut sebagai OAF yang di sini disebut dengan formasi dukuh ya. Jadi di timur formasi dukuh, di sebelah sana namanya formasi Kali Gesing. Di sini didominasi endapan marin, di sana endapan darat. Itu yang bisa saya jelaskan di lokasi ini, bahwa kita bisa membedakan dua breksi ya Pak, dua satuan batuan atau formasi antara formasi dukuh sama formasi Kali Gesing. Memang kita harusnya tidak berani, tidak usah lagi menyebut sebagai OAF karena sudah ada yang berani menyebut dan datanya bagus. Barangkali yang dukuh itu kita sebut dengan distalnya, yang Kali Gesing kita sebut dengan proksimalnya. Barangkali seperti itu orang-orang vulkanis Gapi akan menyebut seperti itu. Baik, saya kira cukup sekian untuk menjelaskan ciri khas breksi formasi dukuh yang ada di sini. Terima kasih. Baik, untuk posisi ini kita berada di selatan dari Sungai Tinalah ya. Sungai Tinalah itu kita ada di lembah utara itu. Kita ini berada di lembah sebelah selatan dari Sungai Tinalah dan berada di selatan dari dukuh dan berada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, di mana singkapan yang ada di belakang saya ini adalah perwakilan dari singkapan formasi dukuh, di mana ini adalah lokasi tipenya ini adalah di sebelah utara. Untuk dukuhnya ini kita sebenarnya berada di lokasi tipe dari formasi dukuh, di mana formasi dukuh itu kalau kita lihat secara umum di dalam tabel stratigrafinya, ini kita berada di sini ya. Ini untuk kolom stratigrafi dari Pringgro Prawiro dan Bambang Rianto ini tahun 88 ini. Ini kita berada di formasi dukuh ini. Di formasi dukuh ini sebetulnya dulunya ini dikatakan adalah formasi andesit tua, di mana untuk formasi dukuh ini kita bisa membedakan untuk di OAF-nya ini dengan yang satunya lagi adalah formasi Kali Gesing, di mana untuk formasi dukuh itu dia itu merupakan endapan-endapan vulkanik yang dia itu berfasies distal. Dan kalau kita lihat di lokasi tipenya itu di Sungai Tinalah ini sebetulnya berasosiasi dengan endapan-endapan turbidit. Jadi aliran-aliran gravitasi itu yang mempengaruhi sedimentasi daripada formasi
Dukuh ini. Sehingga diinterpretasikan bahwa untuk formasi Dukuh ini diendapkan di laut, sedangkan formasi gesingnya itu diendapkan di darat untuk fasies vulkaniknya. Dimana kalau kita melihat di posisi sekarang untuk berdiri di sini, kalau kita lihat dari sumber erupsi yang ada yang membentuk kubah Kulon Progo ini, dom Kulon Progo ini kelihatannya lebih dekat dengan sumber yang dari Gunung Menorehnya. Sehingga ini berada di bagian utara, relatif utara, timur utara ya dari dom, dan ini formasi Dukuh. Ini masih menunjukkan adanya breksi daripada andesit basalt ini untuk fragmen-fragmennya ini. Dan kalau kita lihat masih menunjukkan adanya suatu struktur-struktur berlapis yang cukup ideal ini untuk di breksi ini cukup ideal ini. Bisa kita lihat orientasi daripada kelurusan-kelurusan fragmen yang ada sebagai contoh ini. Ini merupakan perlapisan yang bagus, ini sebenarnya bisa kita ukur. Jadi kalau kita melihat singkapan seperti ini ada breksi yang menunjukkan adanya suatu kedudukan yang bagus sekali. Dan bagaimana ini dengan kondisi kalau kita lihat, kita bandingkan, kita korelasikan dengan stratigrafi di Pegunungan Selatan. Coba kita bisa lihat ini, kalau kita lihat formasi Dukuh ini dia kan berumurnya dia Oligosen akhir sampai Miosen awal. Kalau kita lihat apa yang terjadi di dalam seri Pegunungan Selatan itu korelatif dengan apa yang ditunjukkan di Pegunungan Selatan itu adalah Kebo Budak. Di mana di Kebo Budak ini kalau kita lihat didominasi oleh batu pasir vulkanik. Tapi kalau untuk yang di Pegunungan Kulon Progo itu untuk yang formasi Dukuh ini seperti dilihat ini masih terasa sekali fraksinya itu fraksi yang kasar, yaitu breksi. Di mana memang ada beberapa anggota daripada penyusun untuk formasi Dukuh ini, ada batu pasir, ada batu lempungnya juga, dan dia bersifat karbonatan. Itu artinya apa? Menunjukkan apa di dalam hubungannya dengan Pegunungan Selatan. Jadi kalau kita lihat untuk Pegunungan Selatan ini jelas bahwa berkembang batuan-batuan yang tentunya ini agak jauh dari sumber vulkanismenya. Tapi kalau kita lihat untuk yang di Kulon Progo ini, kita bandingkan dengan sumber erupsinya, ini untuk formasi Dukuh ini lebih dekat, yaitu kalau kita lihat di posisinya Gunung Menoreh, Gunung Gajah, Gunung Ijo, ini kelihatannya ini dekat dengan Gunung Menorehnya. Jadi ini bisa diduga ini adalah source-nya adalah dari Gunung Menoreh. Namun bagaimanapun perlu untuk dibuktikan secara lebih detail lagi, barangkali dengan analisa batuannya, khususnya untuk di fragmen-fragmennya nanti akan bisa kelacak sebenarnya pastinya seperti apa. Jadi jelas ya bahwa kalau kita lihat bagaimana kaitannya dengan Pegunungan Selatan, jadi ini pada Oligosen akhir sampai Miosen awal, ini secara keseluruhan ini memang sudah mulai muncul untuk aktivitas untuk vulkanismenya. Cuman di beberapa tempat kita melihat fasies yang ada memang berbeda. Tapi nggak apa-apa, karena perbedaan itu jelas ini kalau kita lihat di dalam vulkanologi dan juga di dalam vulkanostratigrafinya, tentunya ini berasal dari sumber-sumber erupsi yang berbeda. Kalau di Kulon Progo ini jelas ini sumber-sumbernya berasal dari kalau tidak Menoreh, Gunung Gajah dan Gunung Ijo. Yang itu semua pada saat itu masih diduga itu adalah
kondisi di darat. Namun untuk yang di pegunungan selatan yang menghasilkan formasi kebo budak yang korelatif dengan formasi dukuh ini, untuk pensuplai atau sumber erupsi daripada kebo budak itu barangkali itu berada ya di sekitar kebo budak itu sendiri, dan itu kondisinya itu diduga itu adalah marine, karena untuk kebo budak ini jelas untuk seri-seri turbiditnya itu lebih terasa dibanding dengan apa yang ada di perbukitan Kulon Progo ini. Saya kira itu untuk penjelasan bagaimana hubungannya Kulon Progo, perbukitan Kulon Progo ini dengan perbukitan yang ada di Pegunungan Selatan. Terima kasih. Baik, saya berada di Dusun Brajan. Kalau kita lihat apa yang ada di belakang saya ini, ada satu singkapan yang bagus, di mana kalau kita lihat secara umum kita melakukan pengetesan dengan HCl seperti ini, selalu membuih semua, selalu membuih dengan cukup kuat. Itu artinya bahwa ini adalah batu gamping, di mana kalau kita lihat lebih detail lagi bahwa apa yang ada di dalam batu gamping sendiri ini merupakan suatu fragmen-fragmen yang merupakan pecahan-pecahan daripada suatu terumbunya atau algenya. Jadi ini bisa dikatakan bahwa ini adalah batu gamping fragmental, di mana fragmennya ini berupa pecahan-pecahan dari binatang-binatang yang berasosiasi dengan tumbuhan terumbu. Yang banyak di sini ini adalah pecahan daripada algenya. Sebagai contoh untuk kita lihat di sini, ini masih menunjukkan adanya suatu terumbunya. Ini juga cukup kuat ini. Selain itu, kita melihat juga bahwa ada fragmen-fragmen di dalam batu gampingnya ini. Ini batu gampingnya ini ada batuan-batuan yang kalau kita tetesi dengan HCl, kita cek dengan HCl, dia tidak menunjukkan adanya suatu reaksi, tidak membuih. Artinya apa? Ini adalah merupakan batuan-batuan non-karbonat. Jadi kalau kita lihat ini apa yang ada, ini adalah batu lempung, dan ini juga ini batu lano, ini batu lano, dan ini tidak menunjukkan adanya suatu reaksi terhadap HCl, dan ini menunjukkan fragmen-fragmen pada batu gampingnya ini. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah bukti-bukti bahwa batu gamping yang berasosiasi dengan terumbu ini merupakan formasi. Kalau kita lihat formasinya, ini adalah formasi Jonggrangan, dan ini membuktikan kalau formasi Jonggrangan ini mengandung fragmen-fragmen yang tidak bereaksi dengan HCl. Ini diduga bahwa fragmennya ini berasal dari formasi di bawahnya, yaitu formasi OAF, di mana kalau kita lihat formasi OAF ini tadi itu ada batu lempungnya, ada batu lanonya. Ini menunjukkan fraksi-fraksi yang halus, dan ini diduga bahwa di bawah daripada batu gamping ini adalah batuan-batuan yang menghasilkan fragmen ini, yang itu menunjukkan dari formasi andesit tua, di mana formasi andesit tua ini masuk di dalam formasi dukuhnya, Dan kalau kita lihat di dalam section ini ke arah selatan, saya mencoba untuk membuat profil dari section yang ada ini. Kalau kita lihat ini, bahwa posisi kita ada di sini, ini ada sebenarnya itu ada di sini nih ya, di bagian batu gamping fragmentalnya ini.
Ini dia tersusun ke arah atas, itu menunjukkan batu gamping yang menunjukkan kesan bahwa pelapisan sudah mulai terasa. Dan ini juga batu gamping kembali lagi seperti yang ada di sini. Jadi ini merupakan suatu perulangan-perulangan, di mana ini sebetulnya kalau kita lihat di dalam formasi jonggrangan, ini menunjukkan formasi jonggrangan di bagian bawah. Dan kalau kita melihat ke arah atas sana, kalau ini section ke arah utara, saya bisa membuat 2 section lagi dari formasi jonggrangan yang ada di daerah Jonggol. Jadi ini tepatnya kita berada di daerah selatan barat ya, daerah barat daya daripada Gunung Jonggolnya. Itu sampai nanti itu puncak Jonggol, itu saya bisa ke arah atas itu membuat section lagi. Ini yang saya katakan ini adalah jalur Jonggol Brajan, dan ini adalah jalur Jonggol. Dimana yang menarik dari section yang saya buat di sini ini ada suatu ketidakselarasan di dalam formasi jonggrangan sendiri. Jadi ini di sini di section ini saya menemukan adanya suatu ketidakselarasan, yaitu adanya gap umur, yaitu tidak dijumpainya itu mulai N6 ini tiba-tiba ditumpangi oleh N13 sampai 17. Ini kembali lagi N1 sampai N17. Jadi ini sebetulnya kalau kita lihat di dalam urutan secara umum, di sini ada suatu ketidakselarasan. Barangkali ini yang dikatakan adalah sequence boundary di dalam formasi jonggrangan. Dan menarik lagi bahwa kalau kita lihat secara regional, bahwa formasi jonggrangan itu diendapkan itu peneliti terdahulu itu paling tua mengatakan dia itu adalah Miosin awal. Namun dari data di daerah jalur Jonggol atau di Gunung Jonggol itu ini bisa ditemukan itu batuan yang lebih tua untuk seri formasi jonggrangannya, yaitu di sini ini mulai munculnya untuk batu gamping daripada formasi jonggrangan, di mana ini ditemukan ini umurnya cukup tua, yaitu adalah di N3 ini, di N3. Jadi ini di N3 sudah mulai muncul. Jadi ini barangkali bisa untuk masukan untuk penataan stratigrafi berikutnya yang perlu dipertimbangkan, bahwa di sini sebetulnya di dalam formasi jonggrangan itu ada suatu ketidakselarasan. Dan yang kedua, di formasi jonggrangan ini diawali atau mulai terbentuk formasi jonggrangan itu di N3 atau di Oligosen atas atau Oligosen akhir. Saya kira itu yang bisa diulas dari salah satu singkapan yang mewakili formasi jonggrangan, yaitu di daerah Gunung Jonggol. Terima kasih. Lokasi ini berada di Sungai Niten, dan di mana di sungainya sendiri ini karena adanya gerusan oleh air sungai ini sehingga menyuci dari singkapan yang ada, sehingga menyisakan kenampakan singkapan-singkapan yang relatif masih segar. Dan ini di mana saya berdiri ini bisa dilihat ini secara umum ini kita melihat penyebaran sampai ke arah sana. Ini adalah jelas dilihat dari jauh saja kelihatan ini fragmen-fragmen batuan beku yang berukuran boulder. Umumnya ini dia menunjukkan bentuk yang meruncing, dan ini diyakini bahwa ini adalah breksi
Namun kita lihat lebih detail di dalam apa yang ada di singkapan ini, bisa dilihat ini sebagai contoh. Kalau ini adalah jelas ini adalah batuan fragmen dari batuan beku yang menunjukkan pola-pola radier. Ini menunjukkan ini adalah pecahan daripada blok masih bom ya, ini bom ya, maaf ini bom, ini bomnya. Dan juga ini masih banyak lagi kita jumpai fragmen-fragmen dari breksinya yang menunjukkan bahwa ini pecahan-pecahan daripada bomnya, bom dari gunung apinya. Ini juga masih menunjukkan adanya pola-pola rekan yang radier ini. Ini kalau kita lihat fragmennya memang secara umum ini adalah batuan beku, di mana batuan bekunya ini sebagian sudah mengalami kalau kita lihat ini alterasi ya, ini mungkin alterasi hidrotermal, sehingga menyebabkan seperti ini, dia berwarna cenderung untuk warnanya hijau ini. Ini sudah terkena adanya suatu alterasi. Dan ini juga lagi bom yang masih segar ini. Ini banyak sekali bom-bom yang masih relatif utuh juga. Ini juga fragmen dari batuan beku yang menunjukkan struktur bom ini, dan ini sudah berwarna kehijauan. Ini juga sudah menunjukkan adanya kesan dia mengalami suatu alterasi. Kalau untuk matriknya jelas sekali ya, untuk matriknya dia berwarna hijau ini. Nah ini singkapan-singkapan breksi seperti ini kalau kita lihat di dalam ciri fisik yang ada, ini sudah bukan lagi breksi yang seperti kita lihat di lokasi sebelumnya tadi. Dan ini kalau kita lihat breksinya sudah terpengaruh oleh proses alterasi ini, hidrotermal ini. Ini mencirikan bahwa ini adalah formasi OAF, di mana kalau kita melihat pembagiannya menurut Prenggo Prawiro itu ini termasuk formasi Kali Gesing, di mana di tempat ini, lokasi ini sebetulnya di dalam stratigrafi nanti kita bisa melihat ini sebetulnya di bagian atas dari formasi Kali Gesing sendiri. Dan ini tidak jauh dari lokasi ini, kita bisa mengarah ke selatan nanti. Itu tidak jauh dari sini, ini sudah ada suatu kontak batuan, kita bisa melihat ke arah sana nanti. Itu sudah menunjukkan suatu batuan yang lain, tentunya itu juga menunjukkan formasi yang berbeda, sehingga di daerah ini sebetulnya ini merupakan transisi dari kontak menuju ke batuan yang berbeda. Nanti bisa kita lihat perkembangan yang ada, sehingga kita bisa untuk menentukan hubungan daripada stratigrafinya antara formasi Kali Gesing di sini ini atau OAF ini terhadap batuan yang ada di atasnya nanti di sebelah selatan, di depan kita untuk berjalan ke depan. Nanti kita lihat, mari kita menuju ke sana untuk melihat suatu perubahannya. Ini masih sama ya, jadi ini masih sama untuk breksi yang kita lihat ini masih terpengaruh oleh adanya alterasi ini, berwarna matrik berwarna hijau, dan juga untuk fragmen-fragmennya ini juga sudah mengarah ke berwarna hijau. Ini menunjukkan bahwa ini ada suatu pengaruh dari alterasi seperti ini juga. Ini yang bagus sekali ini pengaruhnya ini. Jadi ini kita bisa melihat dari kita berdiri di sana tadi sampai ke
ke sini, ini ada suatu perulangan daripada breksi yang menunjukkan adanya pengaruh oleh alterasi hidrotermal. Mari kita untuk menuju ke arah selatan lagi. Dari lokasi ini kita tepatnya berada di bawah dari jembatan Sungai Niten. Ini singkapan yang ada di depan saya ini. Ini untuk yang di bawah ini sudah mengalami suatu perubahan ya dibanding dengan apa yang kita lihat di sebelumnya tadi. Kalau kita lihat ini orientasi berlapisnya sudah mulai kelihatan, orientasi berlapisnya ini sudah mulai kelihatan, ditunjukkan oleh adanya orientasi daripada penjajaran daripada fragmen-fragmen yang ada ini. Ini yang di bawah sana itu kelihatan ini bom yang masih cukup ideal, namun untuk yang lainnya itu berupa blok-blok. Jadi ini sudah berbeda kelihatannya untuk proses sedimentasinya. Kelihatan di sini untuk arus-arus ini sudah berbeda dibanding dengan yang sebelumnya. Kalau ini untuk tingkat kepekatannya sudah relatif berkurang kelihatannya, sehingga untuk penjajaran di dalam fragmennya ini sudah kelihatan. Dan untuk yang di atas ini kan kelihatan sekali fragmen yang besar dan fragmen yang kecil itu bercampur. Itu ini menunjukkan bahwa ini adalah oleh arus-arus yang sangat pekat ya. Jadi ini menunjukkan breksi yang merupakan breksi epiklastik. Ini sudah menunjukkan arahan yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi itu cenderung untuk breksinya cenderung breksi piroklastik karena banyak disusun oleh blok dan bom yang tadi bisa kita lihat. Dan sekarang untuk yang di atas ini sudah kelihatan berbeda dengan yang sebelumnya tadi ini. Dan kalau kita lihat breksinya ini breksi dari pecahan-pecahan murni, jadi ini kelihatan untuk ke epiklastiknya ini sudah mulai terasa. Dan ini kita bisa mengikuti untuk ke arah selatan lagi. Ini kalau kita miring, kita lihat ini kan miringnya ke selatan ini. Ya, saya tunjukkan dari ini miringnya ke selatan ini. Artinya apa? Artinya tadi itu kita itu sebetulnya menuju ke, secara stratigrafis itu menuju ke arah yang lebih mudah. Jadi nanti kalau kita mengarah ke selatan terus, ini kita selalu berjalan yang mudah. Baik, kita amati di sini. Ini adalah breksinya sudah menunjukkan fragmen yang relatif agak jarang dibanding dengan yang sebelumnya tadi. Dan nanti bagaimana ini kita lihat perubahan ke arah atasnya lagi, ke arah selatannya. Baik, kita menuju ke arah selatannya. Kita sudah berjalan ke arah selatan, kita bisa melihat perkembangan dari batuan yang ada. Tadi kita melihat yang paling atasnya adalah ini breksinya ini, breksi ini kelihatannya breksi epiklasiknya ini. Kita coba lihat perkembangan ke arah selatannya, artinya ke arah semakin yang muda. Ini bisa dilihat dari kejauhan ini. Untuk yang di seberang sana ini, di bawah ini kelihatannya itu fragmen-fragmennya itu sudah berbeda ya, sudah mulai mengecil dan dia itu jarang. Jadi ini sudah breksinya sangat berbeda dengan apa yang ada di sebelah kiri saya. Ini mari kita melihat ke arah selatan. Kalau kita lihat ke arah hilirnya sana dari Sungai Niten ini kelihatannya ada suatu batuan yang berlapis ya, berlapis-lapis. Dia itu kelihatannya miringnya adalah ke arah selatan sana. Ini kalau kita lihat dari sini, nanti kita bisa mendekat. Nanti apa yang terjadi perubahan dari lokasi ini ke arah selatan ini, atau secara stratigrafis kita mengarah ke arah yang muda.
Jelas ini tadi yang saya katakan ini adalah OAF, masih OAF. Kalau mau dikelompokkan ini masih cenderung untuk formasi Kali Gesing. Kita lihat daripada fisiknya yang ada. Mari kita ke arah selatan. Dari atas secara stratigrafis, dari atas yang kita lihat tadi itu, breksinya ini sudah menunjukkan sifat fisik yang berbeda ya. Jelas ini fragmen-fragmennya ini sudah mulai mengecil, dan kalau kita lihat ini, kalau kita bandingkan untuk yang sebelumnya tadi, dia mengecil dan jumlah fragmennya ini relatif dia tidak banyak seperti yang tadi. Dan ini menunjukkan masih breksi ini masih kelihatan, ini cukup bisa dilihat karena ini yang hanya kita lihat hanya ini. Baik, kita menuju ke singkapan yang lebih jelas lagi. Baik, ini singkapan secara stratigrafis kita berada di atas dari kita jalan sebelumnya tadi. Yang menarik di sini, yang berada di atasnya ini sudah breksinya sudah berbeda, dimana kalau kita lihat ini matriknya ini jelas, ini adalah sudah menunjukkan batu pasir yang bersifat tufan. Kalau saya lihat ini tidak bereaksi ya. Nah, ini tidak bereaksi. Dan ini kalau kita lihat ini di mana di dalam matriknya adalah batu pasir tufan ini, kita masih menjumpai adanya suatu fragmen-fragmen. Kalau kita lihat ini sesuatu fragmen yang bagus nih. Ini bisa dilihat ini adalah suatu fragmen yang masih menunjukkan adanya struktur-struktur bom. Dan juga ini juga masih menunjukkan adanya struktur-struktur bom. Jadi kita lihat di sini bahwa ada suatu perubahan ya. Kalau kita lihat tadi perkembangan untuk pengendapan batuannya, kalau di sebelumnya tadi itu kita melihat perkembangan breksi andesit. Tapi kalau kita dilihat di sini, kita ya masih melihat adanya breksi andesit, tapi untuk sifat batuannya sudah berbeda. Dan ini kalau kita lihat matriknya jelas terasa bahwa ini adalah kelihatan sekali ini adalah batu pasir tufan. Nanti kita bisa melihat perkembangan ke arah selanjutnya itu. Jadi ini yang menarik untuk menentukan, karena tadi saya pertunjukkan di selatan sana ini sudah menunjukkan suatu batuan yang sifat fisiknya berbeda, dia itu berlapis-lapis yang sudah bukan menunjukkan breksi. Nah, ini yang penting, yang menarik di sini ini sebetulnya bagaimana sebetulnya kontak daripada OAF yang ada di sebelumnya tadi itu dengan apa yang ada di atasnya. Itu kalau kita lihat di atasnya ini, kita lihat perkembangan batuan yang ada, walaupun kita tidak menceritakan paleontologinya apakah itu selaras atau tidak selaras, tapi melihat sifat fisik yang ada di sini ini sebetulnya kita bisa menentukan hubungannya bagaimana antara breksi dengan yang ada di atasnya itu. Kalau kita lihat ini adalah batuan-batuan, kalau saya katakan ini adalah batuan yang saya tunjukkan ini, singkapan ini adalah batuan rombakan non-epiklastik. Jadi apa batuan rombakan non-epiklastik itu? Aneh, kalau Anda kelihatannya mendengar itu aneh. Rombakan kok non-epiklastik, tapi bisa saja terjadi, dan itu biasanya terjadi pada sedimentasi berasosiasi dengan endapan-endapan vulkanik. Artinya apa untuk batuan rombakan non-epiklastik itu? Rombakan non-epiklastik itu adalah satu batuan sedimen ya, memang dia sudah mengalami suatu rombakan, artinya sudah mengalami suatu transportasi, tapi ini tidak jauh. Terbukti bahwa untuk bom-bom yang ada ini masih relatif utuh.
Jadi ini rombakan, namun ini sebetulnya bukan epiklastik yang dimaksud sesungguhnya, artinya bukan berasal dari pelabukan, erosi, transportasi, deposisi, tidak. Jadi ini sebetulnya itu berasal dari ini sebetulnya itu datangnya material-material tuf ini, dia itu mengenai begitu terombakkan ini dia jatuh pada material yang tuf ini, dan ini terrombakkan, segera terendapkan, dia tertransport tidak jauh, sehingga ini menunjukkan batuan-batuan yang relatif utuh. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat material-material yang ada ini kan sebetulnya itu banyak dijumpai dari material breksi-breksi yang berada di bawah dari lokasi ini tadi yang kita lihat ini. Dan ini bisa menunjukkan sebetulnya bahwa hubungan stratigrafi, karena ini adalah sesaat diendapkan terus ditransport dan diendapkan lagi, dan ini sebetulnya menunjukkan bahwa material ini batuan ini dengan yang menghasilkan fragmen-fragmen ini mempunyai hubungan yang selaras. Itu kalau kita lihat secara fisik dari data lapangan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ini menunjukkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dari bawah ke atas ini secara fisik menunjukkan bahwa ini adalah adanya suatu perubahan-perubahan yang menunjukkan masih selaras. Dan nanti kita lihat ini perkembangan ke arah atas nih. Kita lihat, kalau kita lihat ini breksinya juga sudah mulai berbeda ya ini ya. Sudah mulai berbeda dan semakin halus. Kalau kita lihat tidak ada suatu bidang-bidang batas yang menunjukkan adanya suatu gejala-gejala tidak selaras. Ini semua menunjukkan suatu keselarasan. Ini bisa kita lihat ini. Ini breksinya ini ya. Dan ini sudah mulai halus, dan ini matriknya ini adalah sudah batu pasir tufan, ini batu pasir kasar tufan untuk matriknya. Kita lihat ke arah atas terus perkembangannya ini cukup menarik. Kalau kita lihat ini masih satu singkapan ya, ini masih in situ ini kita lihat ini untuk breksi sudah mulai berubah, fragmennya itu sudah mulai menghilang, tidak ada kontak-kontak yang menunjukkan adanya ketidakselarasan, dan ini masih ada kejebak fragmen yang cukup besar ini. Nah ini, tapi kalau kita lihat ke arah yang di atasnya lagi, ini sudah kita meyakinin bahwa ini benar-benar fragmennya ini sudah, untuk fragmen-fragmen batuan beku sudah tidak ada. Dan kita lihat bagaimana untuk matriknya ini. Nah ini sudah mulai menunjukkan adanya karbonat. Jadi ini sudah mulai adanya suatu transisi perubahan daripada batuan yang ada. Jadi jelas ya, dari tadi itu kita ikuti secara fisik, tidak ada bidang yang menunjukkan adanya suatu dis atau ketidakselarasan, masih menunjukkan selaras. Dan ini terus, sayang ini ketutup ini, dan ini bisa dilihat terus ini ke arah itu ya. Ini sudah menunjukkan suatu perubahan yang jelas berbeda. Nah ini contohnya, kita lihat di sini sudah menunjukkan batuan-batuan yang sudah mulai muncul karbonatnya di sini nih, karbonatnya di sini. Dan ini sudah pernah dilakukan untuk analisa paleontologi. Ini saya sendiri melakukan analisa paleontologi di sini, ketemunya itu adalah di N6, namun di peneliti sebelumnya itu juga muncul malah lebih tua dia, di N4, yaitu ditemukan Globorothalia gugleri, yaitu fosil indeks dari di N4. Jadi itu di Miocene awal. Jadi kalau kita lihat ini sudah suatu perubahan yang berbeda ya. Ini kita mengarah ke selatan sana itu. Ini contohnya, ini suatu perubahan yang bagus.
Ini bisa dilihat ini untuk yang di sini ini, untuk batunya ini. Jadi ini ada perselingan dari batu berukuran halus ya, itu tadi itu ada yang bisa dikatakan itu masih ada tufnya, ada karbonatanya, jadi bisa dikatakan tuf karbonata. Dan juga di sini sudah muncul lagi, kembali lagi ke tuf. Ini dia tidak bereaksi. Dan kalau kita lihat terus ke arah atas, ini menunjukkan sesuatu yang semakin besar karbonatanya. Jadi ini sebetulnya apa yang ada di lokasi ini menunjukkan adanya suatu perubahan di dalam batuan yang ada. Bahkan ini menunjukkan adanya suatu perubahan formasi, yaitu tadi itu formasi OAF atau formasi Kali Geseng yang di sana, yang ditumpangi secara selaras oleh batu gamping yang pleti itu sebenarnya dari formasi Sentolo. Jadi kita tidak perlu sampai ke sana karena ini jalannya cukup licin ini. Jadi itu ke arah selatan itu menunjukkan adanya batu gamping berlapis yang menunjukkan ciri dari formasi Sentolo. Jadi ini bisa dilihat lokasi ini, perubahan daripada formasi OAF ke Sentolo ini sebenarnya menunjukkan hubungan yang selaras. Jadi berumur dari Oligosen atas dia sampai ke Miosen bawah atau Miosen awal. Baik, untuk sementara begitu untuk penjelasannya. Baik, ini dari perjalanan kita tadi itu sebetulnya itu kita berada di perubahan dari formasi OAF atau formasi Gali Gesing ya, itu ke arah selatan menuju suatu perubahan berganti formasi Sentolo, di mana dilihat dari lapangan tadi itu, dari secara fisik dan data-data umur dari paleontologi yang ada itu menunjukkan untuk hubungan formasi OAF dengan Sentolo di Sungai Nitan ini adalah selaras. Ini bisa kita lihat dari section yang ada di sini. Jadi ini sebetulnya section dari Sungai Nitan ini. Awal tadi kita itu berada di sini. Ini sebetulnya di breksi ini, breksi yang menunjukkan formasi OAF-nya ini. Kita melihat bahwa perubahan jelas tadi itu terasa, bahwa untuk kita melihat mulai adanya batu pasir tuf tadi itu yang berukuran kasar tadi itu sebetulnya itu dia menunjukkan adanya suatu gradasional. Kita melihat adanya fragmen-fragmen daripada bom batuan gunung api. Dan ini menunjukkan bahwa ini yang tadi yang saya maksud adanya batuan rombakan non epiklasik itu di sini. Dan ini sebetulnya menunjukkan adanya suatu gejala-gejala, dia menunjukkan hubungan yang selaras. Dan dari analisa paleontologi di sini ini ditemukan ini dia itu di catatan saya ini ada di N6. Dan ada peneliti terdahulu itu mengatakan dia itu sampai di N4 atau ditemukannya grup Borotelia kugleri, yaitu sebetulnya analisisnya itu ya di sekitar sini ini. Artinya apa? Kalau kita lihat ini adalah dia itu menunjukkan untuk ini apa? Untuk umur yang cukup tua. Jadi ini adalah Miosen awal untuk yang mulainya formasi Sentolo yang ada di sini ini. Jadi ini ke arah atas, ini kita lihat perubahan-perubahan dari formasi Sentolo
Memang secara umum ini nanti itu batu gamping. Batu gamping yang menunjukkan adanya perlapisan yang bagus. Namun di bagian bawah dari formasi Sentolo di Sungai Niten ini masih diselingi oleh suatu sedimentasi daripada tuf yang berselang-seling dengan batu pasir karbonatan dan juga batu gamping itu sendiri, dan juga ada beberapa ini nanti di lokasi yang bagian bawah atas ya, ini ada tuf yang cukup tebal. Dan baru ini di posisi ini bisa dilihat, ini barangkali bisa dilihat ke arah yang lebih luas lagi. Nah ini bisa dilihat, ini semakin ke arah atas ini dia benar-benar menunjukkan adanya batu gamping yang berlapis. Sampai ini diambil ini di daerah mana itu Gejawan. Jadi itu saja untuk penjelasan di sini. Jadi yang penting untuk kita lihat di lokasi ini, bisa dilipat lagi Pak. Jadi ini sekali lagi bisa dilihat di lokasi Niten ini kita menemukan adanya suatu perubahan yang terjadi dari breksi andesit berubah menjadi batu gamping yang secara gradasional, dia batu pasir tufan bersifat karbonatan, baru benar-benar dia batu gamping pure karbonat. Barangkali bisa dilihat terus bagaimana ini kaitannya dengan yang ada di pegunungan selatan. Ini juga menarik, perlu kita ketahui. Nah ini kalau kita lihat dari stratigrafi yang ada ini, bahwa ini ada formasi andesit tua atau kali gesing ya, ini ya kali gesing ini dia diendapkan formasi Sentolo yang dihubungkan secara selaras ini, dan ini terbentuknya ini bisa kita lihat dari Miosen awal ya, ini Miosen awal ini. Dari catatan dari analisa paleontologi saya menemukan di N6, namun ada yang menemukan lebih tua lagi yaitu di N4. Dan ini bagaimana perkembangan yang terjadi di pegunungan selatan. Jadi kalau kita lihat Sentolo di sini ini sudah mulai ketemu. Untuk di pegunungan selatan ini karbonat belum mulai muncul. Muncul itu baru dia itu di Miosen tengah. Artinya apa? Pada saat sedimentasi untuk di formasi Sentolo yang ada di jalur ini kalau kita lihat di pegunungan selatan, di sana itu pengaruh oleh aktivitas vulkanik itu masih ada. Karena di sana itu pada Miosen awal itu masih berkembang, dia itu formasi ngelanggran, formasi semilir, jadi beda kondisinya. Jadi kalau kita lihat pada saat Miosen tengah untuk vulkanisme Miosen awal ini untuk vulkanismenya untuk di daerah Kulon Progo ini sudah mulai melemah, dan dia digantikan oleh formasi-formasi yang bersifat karbonatan, yaitu diendapkan formasi Sentolo dan juga formasi Jonggrangan tentunya. Dan ini kalau di pegunungan selatan kita lihat ini masih pada waktu-waktu ngelanggran dan semilir masih terbentuk. Oyo dan Wonosari belum terbentuk. Jadi kalau kita lihat pada yang menarik bahwa Miosen awal itu di sini vulkanisme sudah istirahat. Kalau di pegunungan selatan dia masih cukup aktif, yaitu terbentuknya formasi ngelanggran, di mana dia menjari dengan formasi
semilirnya yang ada di bawahnya. Saya kira itu untuk penjelasan di lokasi ini dan bagaimana keterkaitannya dengan fisiografi Pegunungan Selatan. Jadi kelihatan sekali bagaimana suatu dinamika sedimentasi kelihatannya berbeda di antara kedua fisiografi Pegunungan Selatan dan juga di Pegunungan Kulon Progo ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi rekan-rekan peserta ekskursi 2020 di masa pandemi ini. Kami selaku panitia, saya sendiri Obrin Trianda dan Ibu Permita Teja, Bapak Zamroni, telah banyak pengambilan beberapa titik video yang mana narasumber tersebut kami pilih dari pihak ITNY sendiri, yaitu ada Bapak Dr. Budiadi dan Bapak Dr. Setio Pambudi, yang mana rute dari ekskursi pada tahun ini kita berpusat di daerah Jogja dikarenakan pandemi ini. Yang pertama membahas tentang Pegunungan Selatan, yang mana yang sudah dijelaskan kemarin dari formasi yang paling tua, Semilir, terus ke Nganggan, sampai ke Oyo dan Wonosari, telah mewakili beberapa stop set yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Budiadi dan Bapak Setio Pambudi. Selanjutnya, di video yang ke tahap kedua, kita membandingkan kembali di seri, yaitu ke zona Kulon Progo, yang mana pagi hari ini juga telah banyak beberapa stop set yang telah dihampiri, mewakili dari umur yang paling tua sampai dengan yang paling muda, yaitu tadi kita mulai dari Nanggula, formasi Nanggulan, sampai ke formasi OAF yang dibilang tadi ada Kaligesing dan Duko. Selanjutnya tadi ada formasi Jonggrangan dan ada formasi Sentolo. Nah, tadi telah disimpulkan oleh Pak Setio, kami hanya memberikan satu ataupun dua nanti tugas buat teman-teman ya. Nanti tugasnya mungkin nanti akan di-share ya Bu Teja ya, di dalam link Elinas. Oh, ya. Nanti untuk tugasnya akan kami bagikan atau kami umumkan melalui laman Elinas dari ITNY. Jadi teman-teman harus menyaksikan videonya kegiatan EGR dari awal hingga akhir, diperhatikan setiap detailnya, dicatat setiap penjelasan, dirangkum ya, di resume, dirangkum penjelasan dari Pak Budi ataupun dari Pak Setio yang akan kemudian digunakan untuk menjawab soal yang akan kami tampilkan kami masukkan ke dalam Elinas. Intinya sih untuk materi kalian harus baca dan pahami sepenuhnya, karena supaya kalian bisa mengerjakan soal dengan baik dan nanti kalian bisa download di sistem Elinas dan kerjakan soal dengan baik. Oke, mungkin ini dari kami penyajian nanti mungkin dalam bentuk berupa video. Ada 2 video mungkin ya akan kami masukkan, diunggah di dalam Elinas, yang nanti wajib peserta unduh dan membuat beberapa tugas kesimpulan ataupun nanti tentang bagaimana perubahan ataupun mekanisme pengendapan yang ada di Pegunungan Selatan ataupun daerah Kulon Progo. Sekian dari kami panitia ekskursi di tahun 2020 ini. Mungkin masih banyak kekurangan ataupun masih banyak kesalahan, kami minta maaf. Selebihnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Budiadi yang telah banyak membantu dan menjelaskan serta memberikan wawasan lebih dari kami, sehingga bisa menjadikan beberapa video ini sebagai acuan buat ekskursi di tahun 2020, serta kepada Bapak Dr. Setio Pambudi yang telah banyak juga menyumbangkan beberapa hasil karyanya di dalam ekskursi ini, sehingga ekskursi ini
menjadi lebih baik dan menuju sempurna, serta dari teman-teman pembantu di lapangan dari pihak promosi ITNY yang telah banyak mengambil penggambaran ataupun tag yang lainnya. Setelah itu kita dibantu oleh asisten Mas Johan. Terima kasih banyak. Sekian dari kami panitia. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.